Jadi data Bapak Ibu semuanya sekarang sudah rapi semua di Kementan. Ya, sudah rapi, semuanya ada, tolong dirawat dengan baik gitu. Jangan sampai nanti kosong-kosong lagi. Begitu nanti Bapak Ibu naik jabatannya, tolong langsung diupdate. Ya, jadi jangan lupa seperti itu. Ya, karena banyak yang case seperti itu, lupa mengupdate gitu kan ya. Saya kan sudah penyuluh muda, oh ternyata belum menyerahkan SK penyuluh muda. Itu banyak. Ya, sehingga kemudian gajinya adalah penyuluh pertama. Misalnya seperti itu ada. Ya, jadi kasusnya banyak sekali Bapak Ibu ya, rekan-rekan penyuluh ini ya. Nah, sehingga mudah-mudahan data yang sudah rapi ini nanti bisa diupdate, dan rekan-rekan karena rentang kendali dari Kementan ini juga cukup besar ya, karena mengurus 38.472 saat ini, 427 saat ini. Maka jangan lupa semua terkait dengan kewajiban ini dipenuhi. Jadi ya sesama teman saja mengingatkan. Yang paling penting absen. Absen jangan sampai tidak diisi. Absen pagi, absen sore diisi, wajib. Ya. Karena apa? Absen itu nanti akan berpengaruh terhadap tukin. Kalau nggak penuh, itu nanti tukinnya dipotong. Akan berpengaruh terhadap kinerja. Wah, ini berapa hari nih nggak datang, gitu ya. Dan juga kalau lebih dari 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu akan mendapatkan peringatan keras. Ya, itu nanti kalau sampai 3 minggu atau 1 bulan misalnya ya, tidak ada alasan dan sebagainya, itu biasanya akan dilakukan pertemuan apa istilahnya itu Pak Kapuslat, pertemuan terkait dengan etika, ya, disiplin dan etika. Kenapa kok tidak masuk sampai berlama-lama? Nah, sehingga Bapak Ibu di sini kan sudah ada koordinator BPP, ya, koordinator BPP sudah saya tanda tangani ya. Nanti mudah-mudahan segera disampaikan oleh pusat penyuluhan. Ada Katinker di kabupaten kota, ada ketua KLC di provinsi beserta Katinkernya. Tolong betul-betul dijaga dan dilihat, ya, bahwa jangan sampai ada yang terlanjur seperti itu. Ketika misalnya ada sehari 2 hari lupa absen, sekarang kan masih manual nih Bapak Ibu, segera dipenuhi. Tapi nanti ya 2 bulan lagi kalau sudah absennya langsung ke Biro SDMA, itu nanti nggak bisa ya, jadi kalau misalnya sehari nggak absen ya sudah dipotong sehari berarti tukinnya 4%, ya, seperti itu. Nah, makanya jangan lupa absen. Pokoknya absen itu penting ya, di samping tugas-tugas lainnya. Ini bapak-bapak semua ini juga absennya nggak pernah lupa ini. Yang paling utama absen ya Pak ya. Supaya tukinnya bisa full seperti itu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi nanti Bapak dan Ibu akan terima tukin kurang lebih tanggal 15 Februari sampai 25 Februari untuk tukin bulan Januari, ya. Karena Januari harus diselesaikan dulu, kemudian nanti kami di Badan SDM rekon absensi Bapak Ibu semuanya, dan kemudian nanti setelah oke antara tanggal itu diluncurkan, ya. Nah, sehingga sekali lagi kalau masih ada data yang kurang dan sebagainya, tolong segera diperbaiki, ya. Nah, untuk Februari terima tukin Januari, untuk Maret terima tukin Februari dan seterusnya, ya. Untuk Desember nanti Bapak akan terima tukin bulan November dan Desember. Jadi 2 kali nanti bulan Desember, ya, seperti itu. Bulan Maret dapat 4 kali masuk rekening, 2 kali gaji, 2 kali tukin. Nah, di bulan Maret gaji 13. ini berita gembira atau berita tidak gembira nih? Jadi nanti pada saat hari raya kita ini kan bulan Maret ya, itu nanti kita akan dapat protes itu. Gaji 14 sama tukin. Ya,
raya berupa tambahan gaji dan tambahan tukin seperti itu, ya. Sehingga ya kita syukuri, ya. Alhamdulillah. Kita tangan dulu lah ya. Dan saat ini pun Pak Menteri masih terus berjuang untuk tunjangan kinerja kita ini bisa 100%, ya. Tapi masih berjuang ini, belum sepenuhnya disetujui sama Kementerian Keuangan. Tapi kalau misalnya nanti disetujui, kita dapat berita untuk disetujui, berarti nanti Bapak Ibu tukinnya naik lagi, gitu ya. Dan rapel, gitu ya, dan rapel, ya. Dan nanti rapel. Tapi kita berdoa dulu. Nah, penyuluh kan jumlahnya banyak ya, ada 38.427. Ada ini ya. Kalau semuanya berdoa kan makbul ya, Pak Devi ya. Jadi mudah-mudahan nanti tukin 100% dari Kementan bisa disetujui, ya. Nah, karena RP-nya nambah, maka PR-nya juga tadi PR-nya Brigade Pangan tadi ya harus beres. Kemudian yang lain-lainnya juga harus beres, ya. Nah, kemudian nanti saya minta Bu Haryani, rekan-rekan Katimker ya, untuk dalam waktu dekat segera diluncurkan beberapa biaya-biaya untuk fasilitasi, ya. Bisa buat beli aqua, bisa buat beli kertas, ya, dan lain-lain. Tapi Bapak dan Ibu, ini membutuhkan kerjasama semuanya, karena hitungannya adalah per penyuluh, ya, hitungannya per penyuluh. Tapi tolong jangan minta mentah-mentah itu per penyuluh lalu masuk ke sakunya penyuluh, tidak, ya, jangan seperti itu, karena ini untuk kepentingan bersama. Misalnya kalau di penyuluh provinsi ada 11, jadi dikumpulkan Bu, ya kan, dikumpulkan, ini nanti buat beli apa aja, dan nanti kami minta buktinya, ya, misalnya SPJ-nya, jadi nanti kwitansinya dibelikan apa dan sebagainya. Nah, sehingga nanti Kelsi Katimker ini nanti tolong dikumpulkan, ya, terkait dengan tadi itu, ya, bukti-buktinya, SPJ-nya dibelikan apa saja, ya. Saya mudah-mudahan itu dalam waktu dekat segera dikumpulkan, ya, melalui meeting untuk bagaimana pertanggungjawabannya. Jadi kalau yang di provinsi berarti nanti kan untuk kepentingan kantor yang di provinsi. Kalau yang di kabupaten untuk kepentingan BPP, ya, termasuk juga rekan-rekan penyuluh yang di BPP untuk kepentingan BPP-nya masing-masing. Ya, sehingga nanti kalau saya ke BPP-nya Pak Arpani lagi, kalau biasanya bau ikan asin, nanti jadi bau apa Pak? Daging, gitu ya. Gitu. Ya, jadi mudah-mudahan bisa segera dicairkan. Saya minta sesegera mungkin minggu ini supaya rekan-rekan penyuluh bisa beli aqua, bisa beli apa dan sebagainya, kertas, printer dan sebagainya. Tapi hitungannya penyuluh, tapi ini tidak untuk kantong sendiri. Karena buat kantong sendiri sudah cukup, ya kan? Untuk kurang, tukin, full. Nanti tunjangan hari raya 2 kali, ya kan? Masa masih kurang juga, gitu kan ya? Kan sudah cukup, sehingga itu nanti lebih untuk kepentingan perkantoran, ya, rekan-rekan semua seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan berbagai macam kondisi yang terjadi, ya, di sekitar kita. Saya meminta kepada rekan-rekan semua, ya, kalau ada masalah-masalah yang terjadi, selesaikan secara lokal, ya. Berjenjang, ya. Misalnya ada masalah, misalnya Pak Yanto namanya Yanti misalnya gitu ya. Selesaikan dulu sama Pak Arpani, gitu ya. Jadi nggak usah maju ke Pak Catur atau Pak Adi, tapi selesaikan dulu di BPP secara berjenjang. Nggak bisa baru naik, nggak bisa lagi baru naik lagi, gitu ya. Sehingga masalah-masalah itu tadi selesai di level masing-masing. Tidak harus semuanya sampai ke level pusat. Termasuk juga tadi masalah ibu yang kemudian diusir dari kantor UPTD. Nah, ini coba diselesaikan dulu. Gitu ya.
datengin Pak Bupati. Mudah-mudahan bisa, begitu ya. Mudah-mudahan segera bisa. Begitu ya Bapak Ibu semuanya ya, Bu Aryani gitu ya. Secara berjenjang masalah-masalah ini selesaikan, terutama masalah kepegawaian yang tadi itu. Saya berpesan jangan sampai ada penyuluh tidak absen, lupa absen. Kan lumayan, potongan 4% loh Bapak Ibu, iya kan? Kan bisa buat beli jajanan buat anaknya, ya kan? Nah seperti itu, gitu ya Bapak Ibu semua ya. Nah kemudian nanti kita juga terus melakukan koordinasi dengan berbagai macam pihak, ya. Motor itu jelas nanti berdasarkan kinerja. Jadi kalau LTT-nya bagus, produktivitasnya bagus, pendampingan brigade pangannya bagus, itu dapat motor. Contohnya Pak Arpani. Pak Arpani sudah dapat motor. Tapi kok masalahnya motor saya juga ya. Kenapa? Oh, ditarik ya. Wah, makin kurus lagi nanti Pak Arpani ya. Oke, seperti itu ya rekan-rekan penyuluh ya. Jadi motor ada. Nah, yang lain-lainnya saya belum bisa janji, tapi tentu kita usahakan. Ya, tentu kita usahakan. Mudah-mudahan nanti kita bisa memberikan insentif untuk pengisian ERDKK kerjasama dengan PIHJ. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan nanti yang paling benar mengisi ERDKK yang berprestasi bisa dapat laptop. Mudah-mudahan didoain gitu ya. Karena sekarang ini ERDKK banyak yang dilebih-lebihkan, Bapak Ibu penyuluh. Ya, itu banyak yang dilebih-lebihkan. Ya, kenapa? Karena kan itu kan yang mengisi ERDKK harusnya Gapoktan. Kemudian didampingi oleh penyuluh. Gapoktannya nggak bisa mengisi, akhirnya penyuluh yang mengisi. Kan begitu. Kemudian Gapoktannya minta, Bu, tolong dilebihin, jangan-jangan nanti dikasihnya separuh. Tidak ada Bapak dan Ibu ya. Jadi sekarang berapa yang diusulkan itu yang diberikan. Ya. Berapa yang diusulkan itu yang diberikan. Nah, kasihan kami semua ini ya, kalau yang diusulkan dilebih-lebihkan. Harusnya ini merupakan jatah dari kabupaten lain, harusnya bisa untuk kabupaten lain, akhirnya diberikan kepada Kalimantan Tengah dan akhirnya tidak ada yang mengambil karena terlebih-lebihkan tadi, ya kan? Dulu memang seperti itu pada saat 2 tahun yang lalu, mungkin 3 tahun yang lalu sebelum Pak Amran, NPK hanya diberikan separuh, tapi sekarang NPK diberikan full Bapak Ibu, bahkan ada pupuk organik, ada ZA dan lain-lain sesuai dengan kebutuhannya. Nah, sehingga tolong ya, nanti rekan-rekan penyuluh ketika melakukan pendampingan ERDKK betul-betul diisi saja yang sebenarnya, gak ada masalah ya, sehingga tidak ada kelebihan. Kemudian kasihan juga tuh rekan-rekan pupuk, ya kan? Ada AE, ada AAE. Kadang-kadang mereka dievaluasi, ini kenapa di Kabupaten Katingan kok serapan pupuknya 40%? Ternyata over atau kelebihan dalam membuat ERDKK. Akhirnya tidak bisa diambil. Ya siapa yang mengambil, orang pengisiannya dilebih-lebihkan. Seperti itu ya. Nah, itu nanti yang paling tepat, capaiannya itu bisa 100%. Nanti PIHJ berjanji akan memberikan hadiah buat para penyuluh yang berprestasi seperti itu ya. Ya, jadi begitu Bapak Ibu ya, artinya kita koordinasikan semuanya. Rekan-rekan penyuluh jangan khawatir ya, semuanya insya Allah kita berikan yang terbaik. Pak Menteri itu adalah mantan PPL, jadi suka dukanya rekan-rekan penyuluh pasti Pak Menteri sudah tahu ya, termasuk memberikan motor. Itu kan pengalamannya Pak Menteri zaman dulu gitu kan, ketika penyuluh itu pakai motor trail, itu kan dulu wah keren banget gitu kan ya. Nah, makanya Pak Menteri secara bertahap nantinya akan memberikan motor kepada rekan-rekan penyuluh, begitu ya. Gitu. Nah, kemudian rekan-rekan penyuluh juga terus menjaga kondusivitas, ya, kondusivitas dijaga. Ya, kalau ada rumor jangan terlalu dibesar-besarkan. Ya, misalnya saat ini ada rumor penyuluh semuanya mau ditarik ke BRMP,
ya. Misalnya seperti itu. Nah, itu jangan terlalu dibesar-besarkan, ditanya dulu betul atau tidak dan sebagainya. Kemarin saya RDP sudah ada anggota dewan yang menanyakan itu. Ya, nah, berarti penyuluhnya lapor ke anggota dewan. Nah, yang seperti itu, saya sangat berharap penyuluh ini selesaikan dulu. Penyuluh kan bukan lagi orang luarnya Kementan, ya kan? Bapak Ibu ini semua kan orang Kementan. Jadi selesaikan di internal dulu, nggak perlu ke anggota dewan dulu. Ya nggak apa-apa, kalau saya sih santai aja dijawab gitu kan ya. Tapi ini masih ada kondisi-kondisi seperti itu. Ya mungkin dulu kebiasaannya seperti itu ya, gitu. Di beberapa lokasi. Nah sekarang kok misalnya memang ada beberapa hal yang ditanyakan, tanyakan saja, kan jelas, ya kan? Dari penyuluh di lapangan bisa ke Korlu bisa tanya ke Katimker bisa tanya ke Bu Aryani nanti bisa tanya ke pusat. Atau rekan-rekan kalau di apel pagi bisa langsung aja tanya di situ. Ya, jadi clear seperti itu ya. Nah, terkait dengan pertanyaan yang tadi, jadi sudah jelas ya diarahkan oleh Pak Menteri Pertanian bahwa untuk koordinasi kegiatan, termasuk juga nantinya JPCL itu dilakukan di BRMP. Ya, tapi untuk gaji, keuangan, NSPK, program, kenaikan pangkat, pelatihan atau pelatihan untuk kenaikan fungsional itu dilakukan di BPPSDMP. Ya, jadi seperti itu. Nah, pesan saya karena ada juga penyuluh yang mendapatkan gaji dari BRMP, yaitu hanya masalah masalah sistem saja. Ya, jadi jangan sampai ada dikotomi. Wow, penyuluh BRMP, satu lagi penyuluh peralihan. Tidak. Semuanya adalah penyuluh pertanian, tidak ada dikotomi seperti itu. Ya, jadi semuanya sama. Ya, apalagi sekarang rekan-rekan dari provinsi kan memang berkantor di BRMP, otomatis kan bersama-sama dengan penyuluh di BRMP, gitu kan ya Bu Aryani ya. Jadi semuanya harus bersatu. Ya, semuanya harus bersinergi, berkoordinasi, tidak boleh ada hal-hal yang kurang baik terjadi, gitu ya. Sekali lagi, penyuluh adalah solusi. Tidak boleh penyuluh sama dengan masalah, tidak boleh gitu. Jadi penyuluh adalah solusi dari masalah. Kalau ada apa-apa selesaikan dulu secara bertahap ya. Kalau mendengar rumor ditanyakan dulu kebenarannya karena itu belum tentu benar ya. Dan kemudian bisa diselesaikan di lingkupnya masing-masing. Begitu ya. Oke. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, silakan. Kalau misalnya ada yang ingin bertanya atau apa, silakan. Tapi sudah jelas ya, RP-nya meningkat, PR-nya juga meningkat. Nah, itu sudah jelas. Tapi penyuluh sama dengan solusi. Ya, intinya seperti itu. Jadi harus serba bisa para penyuluh pertanian ini. Dan saya yakin juga pasti semuanya bisa.